Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Tugas dari Bapak Dr. Sparta mengenai chapter 9 yang berjudul Inventories Additional Value Issues. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zarsafa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024. Saya Syafa Liviazani dengan NIM 2019-12-034. dan saya Wahyudi Nurhayati dengan NIM 2019-12-11-030. Tujuan pembelajaran dari bab ini, yang pertama, dapat menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah. Lalu yang kedua, dapat mengidentifikasi masalah penilaian inventaris lainnya. Lalu yang ketiga, dapat menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Lalu yang keempat, dapat menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Lalu yang kelima, dapat menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis inventaris. Next. Pratinjau dari bab 9 itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih yang terdiri dari nilai realisasi bersih, ilustrasi LCNRV, mencatat nilai realisasi bersih, penggunaan tunjangan, pemulihan kerugian inventaris, dan evaluasi aturan. Lalu yang kedua ada basis penilaian, terdiri dari nilai realisasi bersih, nilai penjualan mandiri relatif, dan nilai komitmen pembelian. Lalu yang ketiga ada metode laba kotor, terdiri dari persentase laba kotor dan evaluasi metode. Lalu yang keempat, metode persediaan retail, terdiri dari konsep, metode konvensional, item khusus, dan evaluasi metode. Lalu yang kelima, ada presentasi dan analisis yang terdiri dari penyajian persediaan dan analisis persediaan. Next. Biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih, perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nilai realisasi bersih, estimasi harga jual dalam kondisi normal bisnis kurang, perkiraan biaya untuk menyelesaikan, dan perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Next. Di sini ada ilustrasi dari nilai realisasi bersih, yaitu kita mengasumsikan Mandir AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950 euro, nilai penjualan sebesar 1.000 euro, lalu perkiraan biaya penyelesaian 50.000 euro, dan perkiraan biaya penjualan 200 euro. Nilai realisasi bersih Mandir dihitung sebagai berikut. Nilai persediaan belum selesai sebesar 1.000 euro dikurangi nilai perkiraan biaya penyelesaian 50 euro dan perkiraan biaya untuk menjual sebesar 200 euro. Sehingga jumlahnya itu 250 euro. Lalu nilai realisasi bersihnya didapat 750 euro. Itu didapat dari 1.000 euro dikurang 250 euro. Mandir melaporkan persediaan di neracanya sebesar 750 euro. Dalam laporan laba rugi, Mandir melaporkan loss on inventory write-down sebesar 200 euro. Next. Di sini ilustrasi LCNRV dari Jin Feng Foods menghitung inventarisnya di LCNRV atau jumlahnya dalam ribuan. Di bagian food itu ada spinach untuk costnya 80.000 yen, untuk NRV-nya itu 120.000 yen, dan final inventory value-nya itu 80.000 yen. Untuk carrots itu costnya 100.000 yen, NRV-nya 110.000 yen, final inventory value-nya 100.000 yen. Untuk cut beans itu 50.000 yen, NRV-nya 40.000 yen, final inventory value-nya 40.000 yen. Lalu untuk peas itu cost-nya 90.000 yen, NRV-nya 72.000 yen, final inventory value-nya 72.000 yen. Yang terakhir ada mixed vegetables, cost-nya itu 95.000 yen,
NRV-nya 92.000 yen, dan final inventory value-nya 92.000 yen. Sehingga total final inventory value-nya itu sebesar 384.000 yen. Next. Metode penerapan LCNRV di sini mengasumsikan bahwa Jin Feng Foods memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, yaitu beku dan kalengan. Bisa dilihat individual items-nya itu ada spinach 80.000 yen, carrots 100.000 yen, dan cut beans 40.000 yen. Lalu ada peas itu 72.000 yen, mixed vegetables-nya 92.000 yen. Sehingga total individual item sebesar 384.000 yen. Lalu di major groups itu ada total frozen sebesar 230.000 yen dan total cane itu sebesar 164.000 yen. Sehingga total major groups-nya 394.000 yen. Dan total inventory-nya sebesar 415.000 yen. Next. Metode penerapan LCNRV ini dalam kebanyakan situasi, perusahaan menentukan harga persediaan berdasarkan item per item. Aturan perpajakan di beberapa negara mengasumsikan perusahaan menggunakan basis item individual. Pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Next. Mencatat nilai realisasi bersih bukan biaya. Di sini ada ilustrasi data untuk Ricardo SPA, harga pokok penjualan sebelum penyesuaian dengan NRV sebesar 108.000 euro, persediaan akhir biaya sebesar 82.000 euro, persediaan akhir pada NRV sebesar 70.000 euro. Nah, di sini ada metode kerugian dan metode COGS. Journal entry untuk metode kerugian itu kerugian karena penurunan NRV pada persediaan sebesar 12.000 didapat dari 82.000 dikurang 70.000, sedangkan untuk metode COGS, jurnal entry-nya itu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 12.000 euro. Next. Di sini ada sebagian laporan posisi keuangan dari mencatat nilai realisasi bersih bukan biaya. Ini ada dua metode, kerugian dan COGS. Di current assets itu ada inventory. Untuk di metode kerugian dan metode COGS sebesar 70.000 euro. Lalu ada prepaid. Di metode kerugian dan COGS sebesar 20.000 euro. Account receivable di metode kerugian dan COGS sebesar 350.000 euro. Dan cash di metode kerugian dan COGS sebesar 100.000 euro, sehingga total current asset dari metode kerugian dan COGS sebesar 540.000 euro. Next. Lalu ada sales di metode kerugian dan metode COGS sebesar 200.000, untuk cost of goods sold di metode kerugian sebesar 180.000, sedangkan di metode COGS 120.000, sehingga gross profit-nya untuk metode kerugian 92.000 dan metode COGS sebesar 80.000. Lalu di operating expense itu ada selling dan general and administrative. Untuk selling di metode kerugian dan COGS sebesar 45.000, sedangkan untuk general and administrative di metode kerugian dan COGS-nya sebesar 20.000. Sehingga total operating expense 65.000 untuk di metode kerugian dan COGS. Lalu ada income dan expense, ada loss due to decline of inventory to NRV, itu di metode kerugian 12.000, sedangkan di metode COGS tidak ada. Lalu interest income 5.000 euro untuk di metode kerugian dan COGS. Total other-nya itu untuk metode kerugian sebesar negatif 7.000, sedangkan di metode COGS 5.000. Income from operations sebesar 20.000 untuk di metode kerugian dan COGS, income tax expense sebesar 6.000 di metode kerugian dan COGS, dan net income sebesar 14.000 untuk metode kerugian dan COGS. Next. Penggunaan sebuah tunjangan, alih-alih mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih.
Perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan, sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Dengan menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian, Ricardo SPA membuat jurnal untuk mencatat penurunan persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Jurnal entry-nya itu kerugian karena penyusunan persediaan ke NRV pada penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sebesar 12.000. Next. Penggunaan sebuah tunjangan, di sini ada sebagian laporan posisi keuangan, itu ada no allowance dan allowance. Di current asset itu ada inventory, di no allowance 70.000 euro, di allowance 82.000. Allowance to reduce inventory, di allowance itu sebesar negatif 12.000, lalu inventory at NRV-nya didapat 70.000 di allowance. Lalu ada prepaid di no allowance dan allowance itu 20.000, account receivable di no allowance dan allowance sebesar 350.000, lalu cash 100.000 untuk no allowance dan allowance, sehingga total current asset-nya didapat sebesar 540.000 untuk no allowance dan allowance. Next. Biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih, pemulihan kerugian persediaan, jumlah penurunan nilai dibalik, pembalikan terbatas pada jumlah write-down asli. Melanjutkan contoh Ricardo, asumsikan nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000. Berarti meningkat 4.000 euro. Ricardo membuat jurnal berikut menggunakan metode kerugian. Jurnal itu penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV pada pemulihan kerugian persediaan sebesar 4.000 euro. Next. Akun penyisihan disesuaikan pada periode berikutnya, sehingga persediaan dilaporkan di LCNRV. Ilustrasi menunjukkan bahwa evaluasi nilai realisasi bersih untuk Fuko Company dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Nah, di sini ada ilustrasi 9.8, yaitu pengaruh laba bersih menyesuaikan persediaan dengan nilai realisasi bersih. Next. Evaluasi aturan LCM. Aturan LCNRV mengalami beberapa kekurangan konseptual. Sebuah perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban biaya pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Penerapan aturan tersebut menghasilkan ketidakkonsistenan karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Lalu LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau mungkin tidak. Pendapatan bersih untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian pasti lebih rendah. Pendapatan bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Next. Biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih. Di sini ada contoh dari problem 9.1. Remers SE memproduksi meja katalog 2019 berlaku hingga November 2019 dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019, meja jadi berikut muncul di inventaris perusahaan. Nah, di sini ada jenis meja A, B, C, dan D. Di finish dates-nya itu di 2019 katalog selling price A itu 450 euro, B 480 euro, C 900 euro, dan D 1050 euro. Lalu Vivo cost per inventory list 12 Desember 2019 untuk A 470 euro, B 450 euro, C 830 euro, dan D 960 euro. Lalu estimated cost to complete and sell untuk di A itu 50 euro, B 110 euro, C 260 euro, dan D 200 euro. Sedangkan di 2020 katalog selling price untuk A 500 euro, B 540 euro, sales yang di C 900 euro, dan D 1.200 euro. Instruksinya,
Berapa jumlah keempat meja yang akan muncul dalam persediaan perusahaan pada 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi bersih atau biaya FIFO yang lebih rendah untuk penilaian persediaan pada item individual dasar. Berarti net realizable value untuk meja A itu 450 euro, yang B 430 euro, yang C 640 euro, dan D 1000 euro. Sedangkan lower of cost or NRV-nya, yang A itu 450 euro, yang B 430 euro, yang C 640 euro, dan yang D 960 euro. Next. Nah, slide ini akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Basis penilaian. Nilai realisasi bersih itu tujuan pembelajar 2 ini identifikasi masalah penilaian inventaris lainnya. Pada nilai realisasi bersih itu ada 2 aturan. Yang pertama, penyimpangan dari aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama biaya sulit ditentukan. Kedua, barang siap dipasarkan dengan harga pasar yang dikutip dan unit produk dapat dipertukarkan. Nah, yang kedua adalah 2 situasi umum di mana NRV menjadi aturan umum. Kenapa NRV jadi aturan umum? Itu ketika adanya aset pertanian, dan yang kedua adanya komoditas yang dipegang oleh pedagang pialang. Selanjutnya, pada nilai realisasi bersih dalam inventarisasi pertanian, itu ada aset biologis yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Adalah hewan atau tumbuhan yang hidup seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan NRV aset biologis dalam pendapatan pada saat pendapatan tersebut muncul. Next. Pada inventarisasi pertanian juga ada hasil pertanian. Nah, hasil pertanian itu adalah hasil panen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Nah, hasil pertanian ini diukur pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau NRV pada saat panen. Setelah panen, NRV akan menjadi biaya. Next. Akuntansi pertanian di NRV. Ilustrasinya, Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000 euro. Bancroft memberikan informasi berikut terkait dengan pemerah susu sapi. Di sini ada milking cows, carrying value-nya per Januari 1, 2019 itu 460.000 euro. Lalu ada change in fair value due to growth and price change, itu ada 35.000 euro, dan decrease in fair value-nya ada 1.200, menjadi change in carrying value-nya itu jadi 33.800. Jadi carrying value-nya pada Januari tanggal 31 2019 menjadi 493.800 dapat dari 460.000 carrying value pada 1 Januari 2019 ditambah change in carrying value. Selanjutnya ada milk harvest during Januarinya itu ada 36.000. Next. Nah, untuk membuat jurnalnya, maka Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah. Itu ada biological asset atau milking cows-nya itu 33.800 pada unrealized holding gain or loss income-nya 33.800. Next. Nah, biological asset ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Sedangkan unrealized holding gain or loss income-nya itu dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Next. Akuntansi pertanian di NRV.
Pada ilustrasi, Bancroft membuat entry ringkasan berikut untuk mencatat susu yang dipanen pada bulan Januari. Dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual ke pembuat keju lokal seharga €38.500. Bancroft mencatat penjualan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada cash €38.500 pada sales revenue €38.500. Kemudian ada COGS atau cost of goods sold-nya $36.000 pada inventory-nya itu berupa milk atau susu sebesar $36.000. Next. Nilai realisasi bersih ini tentang pialang atau pedagang komoditi. Umumnya, mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV dengan perubahan NRV diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Beli atau jual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Next. Masih pada basis penilaian, itu tentang nilai penjualan mandiri relatif digunakan saat membeli berbagai unit dalam satu pembelian sekaligus. Ilustrasinya adalah pengembang Woodland memberi tanah seharga $1 juta yang akan dibagi lagi menjadi 400 bidang. Lot-lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi dapat secara kasar disortir menjadi 3 kelompok dengan peringkat A, B, dan C. Saat Woodland menjual lot, ia membagi biaya pembelian sebesar $1 juta di antara lot yang terjual dan lot yang tersisa. Hitung harga pokok penjualan dan laba kotor. Next. Untuk menjawab yang pertama, ada di ilustrasi 9.10 alokasi biaya menggunakan nilai penjualan mandiri relatif. Pertama di lots A, itu number of lots-nya 100, sales price per lot-nya itu $10.000, total sales price-nya itu jadi $1 juta. Relative sales price-nya 100 per 250, total cost-nya $1 juta, cost allocate to lots-nya $400.000 menjadi cost per lot-nya $4.000. Yang lots B mempunyai number of lot 100, sales price per lotnya $6.000, total sales price-nya $600.000, relative sales price-nya 60 per 250, total cost-nya $1 juta, cost allocate to lots-nya $240.000 dan menjadi cost per lotnya $2.400. Yang C, number of lots-nya 200, sales price per lotnya $4.500, total sales price-nya $900.000, lalu relative sales price-nya 90 per 250, total cost-nya sama $1 juta dan cost allocate to lots-nya 360. Jadi total sales price per 3 lots ABC menjadi $2.500.000 dan cost allocate to lots-nya menjadi $1 juta. Yang kedua, ada ilustrasi 9.11 tentang penetapan laba kotor menggunakan nilai penjualan mandiri relatif. Itu ada lots-nya A, lots yang A dan number of lots-nya sold 77, cost per lotnya 4.000 dapat dari ilustrasi yang 9.10. Ada cost of lot sold-nya 308.000, sales-nya menjadi 770.000, dan gross profit-nya 462.000. Pada lots B, number of lot sold-nya 80, cost per lotnya $2.400, cost of lot sold-nya $192.000, sales-nya 480.000, dan gross profit-nya 288.000. Dan lot C, number of lot sold-nya 100, cost per lot-nya 1.800, cost of lot sold-nya 180.000, sales-nya $450.000, gross profit-nya $270.000. Nah, dalam hal ini, dalam penetapan laba kotor, cost of lot sold-nya totalnya adalah $680.000, sales-nya $1.700.000, dan gross profit-nya $1.020.000. Next. Basis penilaian, komitmen pembelian, dan masalah khusus. Umumnya, penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan,
Pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait pada periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Next. Komitmen pembelian. Ada ilustrasi, Apres Paper AG menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta euro. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada tanggal 31 Desember 2019 turun menjadi 7 juta euro. Apres akan membuat entry berikut pada 31 Desember 2019. Entry-nya adalah unrealized holding gain or loss income itu 3 juta pada purchase commitment liability 3 juta. Next. Nah, unrealized holding gain or loss income ini masuk kepada other expense and loss in the income statement. Sedangkan purchase commitment liability itu masuk kepada current liabilities on the balance sheet. Next. Komitmen pembelian. Ilustrasi ketika Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta euro akan membuat entry sebagai berikut. Purchase inventory 7 juta, purchase commitment liability 3 juta, pada cash di kredit sebesar 10 juta. Sedangkan asumsi Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya, dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta euro menjadi purchase commitment liability 1 juta pada unrealized holding gain or loss income 1 juta. Next. Masuk kepada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan, itu ada tujuan belajar 3, yaitu tentang menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Mengukur substitusi untuk memperkirakan persediaan bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, ada persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Dan yang terakhir, ada penjualan dikurangi menjadi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian, persediaan akhir yang sama. Next. Metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Di sini tertulis ilustrasi Cetus SE memiliki persediaan awal 60.000 euro dan pembelian 200.000 euro. Keduanya pada harga perolehan. Penjualan dengan harga jual mencapai 280.000 euro. Laba kotor atas harga jual adalah 30%. Cetus menerapkan metode margin kotor sebagai berikut. Yang pertama ada beginning inventory at cost-nya 60.000 euro. Terus ada purchase at cost 200.000 euro menjadi goods available at cost 260.000 euro. Selanjutnya ada sales at selling price 280.000 euro dikurangi gross profit 30% dari 280.000 euro menjadi 84.000 euro. Menjadi sales at cost-nya 196.000, approximate inventory at cost-nya 64.000 didapat dari 260.000 dikurangi 196.000. Next. Metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Ada perhitungan presentase laba kotor. Ilustrasi. Pada ilustrasi 9.13, laba kotor diberikan, tapi bagaimana Cetus mendapatkan angka itu? Untuk mengetahui cara menghitung presentase laba kotor, asumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 euro dan dijual seharga 20 euro. Laba kotor sebesar 5 euro. Jadi, cara mencarinya itu markup dibagi retail, yaitu 5 euro dibagi 20 euro menjadi 25% at retail. Dan selanjutnya ada markup dibagi cost-nya, yaitu 5 euro dibagi 15 euro menjadi 33,5% on cost. Next.
metode laba kotor. Ini ada ilustrasi 9.15 yang memberikan rumus yang berkaitan dengan laba kotor. Yang pertama, gross profit on selling price. Rumusnya adalah percentage markup on cost dibagi 100% ditambah percentage markup on cost. Yang kedua, ada percentage markup on cost. Rumusnya adalah gross profit on selling price dibagi 100% dikurangi gross profit on selling price. Penerapan rumus laba kotornya, yang pertama ada gross profit on selling price itu given-nya 20%. Sedangkan presentasi markup on cost-nya 0,20 dibagi 1,00 dikurangi 0,20 menjadi 25%. Pada gross profit on selling price given 25%, sedangkan di percentage markup on cost-nya 0,25 dibagi 1 dikurang 0,25 menjadi 33,5%. Pada gross profit on selling price-nya 0,25 dibagi 1 ditambah 0,25 sama dengan 20%, sedangkan percentage markup on cost-nya given 25%. Pada gross profit on selling price-nya 0,50 dibagi 1 ditambah 0,50 sama dengan 33,5%. Maka given-nya 50% pada percentage markup on cost. Next. Selanjutnya adalah metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Pada L9.14, Aster ASA menggunakan metode laba kotor untuk mengestimasi persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Di bawah ini disajikan informasi untuk bulan Mei. Yang pertama ada persediaan mulai tanggal 1 Mei itu 160.000 euro. Selanjutnya ada pembelian atau bruto 640.000 euro, ada freight in 30.000, penjualan sebesar 1 juta euro, hasil penjualannya 70.000, dan pembelian diskon 12.000. Instruksinya adalah yang pertama, A, hitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan. Dan B, hitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi laba kotor adalah 25% dari biaya. Next. Untuk instruksi A tentang estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan, cara menjawabnya kita membuat inventory per tanggal 1 Mei itu 160.000. Lalu ada purchase gross at cost-nya itu ada 640.000. Kemudian dikurangi purchase discount-nya 12.000 itu didapat dari soal ada pembelian diskon sebesar 12.000 itu berkurang, terus ditambah freight in-nya 30.000, totalnya menjadi goods available at cost itu sebesar 818.000. 818.000 itu didapat dari inventory, ditambah purchase gross, dikurangi purchase discount, baru ditambah lagi freight in. Selanjutnya sales at selling price-nya ada 1 juta euro, sales return at selling price-nya itu 70.000. Menjadi net sales-nya itu 930.000. Net sales at selling price-nya itu didapat dari sales atau penjualan dikurangi hasil penjualan. Jadi 1 juta dikurangi 70.000 menjadi 930.000 euro. Kemudian net sales at selling price-nya sebesar 930.000 euro itu dikurangi gross profit itu ada 25% dari 930.000 menjadi 232.500. Nah, hasil dari pengurangan net sales dan gross profit yang 25% menjadi sales at cost-nya sebesar 697.500. Jadi, estimasi persediaan pada 31 Mei itu sebesar 120.500 didapat dari 818.000 atau goods available at cost-nya dikurangi 697.500 yaitu sales at cost-nya. Jadi 120.500. Next. Untuk perhitungan yang B, itu estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi laba kotor 25% dari biaya itu. Yang pertama ada inventory Mei 1 sama aja 160.000 euro dan purchase gross at cost-nya 640.000 euro, purchase discount-nya 12.000, freight in-nya 30.000 dan menjadi goods available-nya itu 818.000.
Kemudian sales at selling price-nya masih sama 1 juta, sales rate 70.000 menjadi net sales-nya 930.000. Yang berbeda di sini itu ada di penempatan gross profit-nya. Jadi di soal yang A kan gross profit-nya kan 20%. Itu kita ganti menjadi, pada soal B itu diganti menjadi 25% dari biaya. Jadi 930.000 dikurangin 186.000 menjadi salesnya 744.000. Maka approximate inventory-nya pada 31 Mei itu menjadi 74.000. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafa Alivia. Metode laborator untuk memperkirakan persediaan. Ada evaluasi metode laborator. Kekurangannya ada 4. Yang pertama, memberikan perkiraan persediaan akhir. Yang kedua, menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan. Yang ketiga, tingkat laborator menyeluruh mungkin tidak representatif. Yang keempat, biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS memerlukan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Metode persediaan retail. Tujuan belajar 4, tentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Metode yang digunakan pengecer untuk mengumpulkan persediaan dengan harga eceran. Pengecer dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Mewajibkan pengecer untuk menyimpan catatan. Yang pertama, biaya total dan nilai eceran barang yang dibeli. Yang kedua, biaya total dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, penjualan untuk periode tersebut. Metodenya terdapat 2, yaitu metode konvensional atau lower of cost or net realizable value atau disingkat dengan LCNRV atau biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Yang kedua adalah metode biaya. Metode persediaan retail. Data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk FoodQ Ltd. Persiapan jadwal yang menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya. Beginning inventory pada 1 Oktober, cost 52.000 euro, retail 78.000 euro. Purchase, cost 272.000 euro, retail 423.000 euro. Freight in, cost 16.600 euro, purchase return, cost 5.600 euro. Additional markups, retailnya 9.000 euro, markup cancellations 2.000 euro, markdowns net 3.600, normal spoilage and breakage 10.000 euro, dan sales 390.000 euro. Conventional method. Beginning inventory. Cost 52.000 euro, retail 78.000 euro. Purchase-nya 272.000 euro, retail 423.000 euro. Purchase returns, cost 5.600 pengurang, retail 8.000 pengurang. Freight in, cost 6.600, markup nets, retail 7.000. Totalnya menjadi current year edition, cost 283.000 euro, retail 422.000 euro. Goods available for sale. Cost 335.000 euro, retail 500.000 euro. Markdowns net di retail 3.600, normal spoilage and breakage 10.000, sales 390.000 euro. Jadi ending inventory at retail 96.400. Ending inventory at cost 96.400 euro dikali dengan 67% sama dengan 64.588.000 euro. Untuk cost metodenya, beginning inventory 52.000 euro di bagian cost, 78.000 euro di bagian retail, purchase 272.000 euro di bagian cost, 423.000 euro di bagian retail, purchase return 5.600 sebagai pengurang, retailnya 8.000 sebagai pengurang juga, freight in-nya 16.600,
Markdown nets di bagian retail 3.600 euro, markup nets di bagian retail juga 7.000 euro. Totalnya jadi current year edition, cost 283.000 euro, retail 418.400 euro. Goods available for sale di bagian cost 335.000 euro, retail 496.400 euro, cost to retail 67,49%, nominal spoilage and breakage 10.000 euro sebagai pengurang, sales 390.000 euro sebagai pengurang, ending inventory at retail totalnya jadi 96.400. Ending inventory at cost 96.400 dikali 67 49% jadi 65.060 euro. Item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Yang pertama ada ongkos kirim, kedua pembelian kembali, ketiga beli diskon dan tunjangan, keempat transfer masuk, kelima kekurangan normal, keenam kekurangan yang tidak normal, dan terakhir diskon karyawan. Ketika penjualan dicatat secara bruto, perusahaan tidak mengakui diskon penjualan. Extreme Sport Apparel. Beginning inventory di bagian cost 1.000 euro, retail 1.800 euro, purchase di bagian cost 30.000 euro, bagian retail 60.000 euro, freight in 600 di bagian retail tidak ada, purchase return 1.500 di bagian cost sebagai pengurang 1.500 euro, bagian retail juga sebagai pengurang 3.000 euro. Totalnya di bagian cost 30.100, di bagian retail 58.800. Net markups di bagian retail 9.000, abnormal shortage di bagian cost 1.200 sebagai pengurang, di bagian retail 2.000 sebagai pengurang. Totalnya di bagian cost 28.900, dan bagian retail 65.800. Deduct atau mengurangi net markdowns di bagian retail 1.400, sales 36.000 dikurangi 900 sales return menjadi 35.100, employee discount 800 euro, nominal shortage 1.300. Totalnya menjadi ending inventory at retail 27.200. Cost to retail ratio 28.900 dibagi 65.800 menjadi 43.900%. Ending inventory at LCNRV 43,9% dikali 27.200 euro. Totalnya menjadi 11.940,80 euro. Metode persediaan retail. Evaluasi metode persediaan retail digunakan untuk alasan berikut. Yang pertama, untuk memungkinkan perhitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik persediaan. Yang kedua, tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengatur jumlah barang dagangan yang ada yang dapat informasi asuransi. Beberapa perusahaan menyempurnakan metode eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau kelompok barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Presentasi dan analisis penyajian persediaan. Standar akuntansi masyarakat pengungkapan ada 4. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan rata-rata tertimbang, FIFO. Yang kedua, total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi, barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam penyelesaian, dan barang jadi. Yang ketiga, nilai tercatat persediaan dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dan yang terakhir, jumlah persediaan diakui sebagai beban selama periode tersebut. Penyajian persediaan, standar akuntansi masyarakat pengungkapan. Lanjutan dari tadi, yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode dan jumlah pemulihan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan persediaan. Yang ketujuh, nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban. Itu pun jika ada. Analisis persediaan. Rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Analisis persediaan. Perputaran persediaan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual inventaris selama periode tersebut. Ada ilustrasi. Dalam laporan tahunan 2015, Ted and Lyle PLC GBR melaporkan persediaan awal sebesar 372 euro. Dalam bentuk jutaan, persediaan akhir sebesar 263 juta euro dan harga pokok penjualan atau COGS sebesar 1.319 euro juta untuk tahun tersebut.
Rumusnya inventory turnover, COGS, harga pokok penjualan dibagi dengan average inventory, rata-rata persediaan. Sama dengan kita masukkan 1.319 euro dibagi 372 ditambah 363 ditambah terlebih dahulu lalu dibagi 2. Totalnya 3,59 times. Rata-rata hari untuk menjual inventaris ukuran mewakili jumlah rata-rata penjualan hari persediaan yang dimiliki perusahaan. Jadinya 365 hari dibagi 3,59 times sama dengan setiap 101,7 hari. Untuk latihan soal chapter 8.9 akan dibahas oleh Azhar Safa Putri Nabila. Untuk exercise 8.9, FIFO and average cost determination, Lo Bianco Company record of transactions for the month of April was as follows. Untuk purchase itu ada April 1, balance on hand 600 at $6, lalu April 4 1.500 at $6,08, lalu April 8 itu 800 at $6,4, April 13 1.200 at $6,5, April 21 700 at $6,6, dan April 29 500 at $6,79. Itu di jumlah 600 ditambah 1.500 ditambah 800 ditambah 1.200 ditambah 700 lalu ditambah 500 didapat total 5.300. Nah, untuk sales itu ada April 3 500 dikali $10, April 9 1.300 dikali $10, April 11 600 dikali $11, April 23 1.200 dikali $11, April 27 900 dikali $12. Lalu 500 ditambah 1.300 ditambah 600 ditambah 1.200 ditambah 900 didapat total 4.500. Nah, instruction-nya itu round unit price average to 4 decimal places. Untuk yang A, assuming that periodic inventory records are kept, compute the inventory at April 30 using yang pertama FIFO dan yang kedua diminta menggunakan average cost. Yang B, assuming that perpetual inventory records are kept in both units and dollars, determine the inventory at April 30 using menggunakan yang pertama diminta FIFO method dan average cost method. Yang C, in an inflationary period, which inventory method, FIFO or average cost will show the highest net income. Next. Untuk jawabannya yang A, yang pertama itu FIFO. 500 dikali $6,79, totalnya $3.395. Lalu 300 dikali $6,6, totalnya 1.980. Jumlahnya itu di total sehingga didapat 5.375. Lalu yang kedua itu diminta average cost. Rumusnya itu total cost dibagi total unit sama dengan 33.655 dibagi 5.300 sehingga didapat $6,35 average cost per unit. 33.655 itu didapat dari 6 unit 600 dikali $6, totalnya 3.600, 1.500 dikali 6,08 totalnya 9.120, 800 dikali 6,4 totalnya 5.120, 1.200 dikali 6,5 totalnya 7.800, 700 dikali 6,6 totalnya 4.620, 500 dikali 6,79 totalnya 3.395. Maka didapat total 33.655. Next. Untuk yang B, FIFO-nya itu 500 at 6,79, totalnya 3.395, 300 dikali $6,6, $1.980 dijumlah, dapat hasil $5.375. Lalu untuk average cost-nya, itu untuk April 1,
beginning inventory, maka ditaruh di balance. Untuk number of units-nya 600, unit cost-nya $6, amount-nya 3.600. Untuk April 3 di COGS number of units-nya 500, unit cost-nya $6. Lalu di balance-nya itu number of units-nya 100, unit cost-nya $6, sehingga amount-nya itu 600. Lalu di April 4, di purchase, number of units-nya itu 1.500, unit cost-nya itu 6,08, balance-nya number of units-nya 1.600, unit cost-nya 6,075, amount-nya 9.720. Lalu di April 8, di purchase lagi, untuk number of units-nya 800, unit cost-nya 6,40, lalu di balance number of units-nya 2.400, unit cost-nya 6,1833, amount-nya 14.840. April 9, di COGS number of units-nya 1.300, unit cost-nya 6,1833, balance-nya number of units 1.100, unit cost-nya 6,1833, amount-nya 6.802. April 11 di COGS number of unit-nya 600, unit cost-nya 6,1833 balance-nya di balance number of unit 500, unit cost-nya 6,1833, amount-nya 3.092. Untuk di April 13 di purchase number of unit-nya 1.200, unit cost-nya 6,5, number of unit-nya 1.700, di balance terus unit cost-nya 6,4071, amount-nya $10.890. Lalu April 21 di purchase, number of units-nya 700, unit cost-nya 6,6, balance-nya di number of units 2.400, unit cost-nya 6,4633, amount-nya $15.512. April 23 itu di COGS, number of unit-nya 1.200, unit cost-nya 6,4633, balance-nya number of unit itu 1.200, unit cost-nya 6,4633, amount-nya 7.756. Lalu di April 27 itu di COGS, number of unit-nya 900, unit cost-nya 6,4633, di balance-nya number of unit 300, unit cost-nya 6,4633, amount-nya 1.939. Lalu di April 29, purchase di number of unit-nya 500, unit cost-nya 6,79, di balance-nya number of unit-nya jadi 800, unit cost-nya 6,6675, amount-nya 5.334. Jadi ending inventory pada bulan April itu 5.334. Nah, untuk pertanyaan yang C, FIFO, older items with lower cost are assumed sold first. Next. Untuk soal yang selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri Nurhayati. Di sini ada exercise 8.12. Nah, untuk L8.12 ini soalnya FIFO and average cost tentang income statement presentation. The board of directors of Oksana ASA is considering whether or not it should instruct the accounting department to change from a first in, first out or FIFO basis of pricing inventories to an average cost basis. The following information is available. Sales-nya 20.000 unit at 50 euro, inventory pada 1 Januari 1.000 unit at 20 euro, purchase-nya ada 6.000 unit at 22, ada 10.000 unit at 25 euro, dan ada 7.000 unit at 30. Inventory Desember 31 itu ada 9.000 unit. At-nya itu masih dipertanyakan. Nah, selanjutnya ada operating expense sebesar instruction-nya itu ada prepare a condensed income statement for the year on both base for comparative purpose, round to 2 decimal place.
Answer-nya yang pertama kita mencari FIFO-nya dulu. Nah, pada di sini cara menjawab FIFO-nya itu ada number unit sold-nya itu 20.000. Nah, COGS calculation-nya ada unit price sama total. Pada beginnings balance itu ada 6.000 unit dolar, price-nya $20.000 menjadi total 120.000. Forecast-nya ada 6.000, price-nya $22 dan totalnya $132.000. Forecast pada Aprilnya ada 8.000 unit, price-nya $25 dan totalnya menjadi $200.000. Total unitnya menjadi 20.000, sedangkan total cost-nya menjadi $452.000. Nah, yang kedua ada income statement, sales revenue $1 juta, dikurangi COGS sebesar 452.000 menjadi gross profit sebesar 548.000. 548.000 dikurangi operating expense sebesar $200.000 dan income before interest and tax-nya 348.000. Komentarnya, pada metode FIFO menghasilkan COGS yang lebih rendah dan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Beralih dari metode FIFO ke metode biaya rata-rata akan menghasilkan laba kotor yang lebih rendah dibandingkan periode yang akan mendatang. Next. Selanjutnya, mencari average cost. Average cost itu calculate total number and cost of available inventory. Ada unit, price, sama total. Beginning balance-nya ada 6.000 unit dengan price $20 menjadi total $120.000. Selanjutnya ada forecast pada Maret itu 6.000 unit dengan price $22 menjadi $132. Terus selanjutnya ada forecast lagi sebesar 10.000 dan price 25 menjadi $250. Dan terakhir forecast 7.000 pada Juni 7.000 dan price 30 menjadi $210. Totalnya menjadi 29.000 unit dan total uangnya 712.000. Ada average cost per unitnya menjadi 24,55. Number of units sold-nya sebesar 20.000 menjadi COGS $491.034. Selanjutnya ada income statement, sales revenue sebesar $1 juta dikurangi COGS sebesar $491.034 menjadi gross profit sebesar $508.966. Selanjutnya dikurangi operating expense sebesar $200.000 dan menjadi hasil income before interest and taxes sebesar $308.966. Next. Exercise 8.21 FIFO and LIFO Income Statement Presentation. The Board of Directors of Highward Corporation is considering whether or not it should instruct the accounting department to change from a first in, first out atau FIFO basis of pricing inventories to a last in, first out LIFO basis. The following information is available. Sales 20.000 units dikali dengan $50, inventory Januari 1 6.000 units dikali $20, purchase 6.000 units dikali $22, 10.000 units dikali $25, 7.000 units dikali $30, inventory Desember 31 9.000 units dikali pertanyaan, operating expense $200.000. Instruction: prepare a condensed income statement for a year on both basis for comparative purpose. Answer: the FIFO, the LIFO, sales di bagian FIFO $1 juta, di LIFO $1 juta, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, inventory Januari tanggal 1, bagian FIFO $120.000, di bagian LIFO $120.000, purchase $592.000, LIFO juga $592.000, didapat dari 6.000 unit dikali $22 sama dengan $132.000, 10.000 dikali $25.000 sama dengan $250.000,
7.000 dikali $30 sama dengan $210, totalnya $592.000. Terus ada cost of goods available, jadi bagian FIFO $712.000, di bagian LIFO $712.000. Inventory Desember 31. Untuk FIFO, didapat dari 7.000 unit dikali $30 sama dengan $210.000, 200 units dikali $25 sama dengan $50.000, totalnya menjadi $260.000. Untuk LIFO, 6.000 unit dikali $20 sama dengan $120.000, 3.000 unit dikali $22 sama dengan $66.000, menjadi $168.000. Lalu cost of goods sold di FIFO 452.000, di LIFO 526.000. Kita totalkan untuk FIFO $1 juta dikurangi $452.000 menjadi $548.000 untuk gross profit, dan LIFO $1 juta dikurangi $528.000 menjadi $474.000. Operating expense $200.000 di bagian FIFO, di bagian LIFO $200.000. Net income menjadi $348.000, di LIFO $274.000. Lalu problem 8.2, inventory adjustment. Dimitri Company, a manufacturer of small tools, provided the following information from its accounting records for the year ended December 31, 2019. Inventory at December 31, 2019 based on physical accounts of goods in Dimitri Plain at cost on December 31, 2019 sebesar $1.520.000. Lalu comparable at December 31, 2019 sebesar $1.200.000. Net sales or sales less sales returns sebesar $8.150.000. Nah, di sini ada additional information-nya, ada 8. Lalu instruction-nya itu using the following format, prepare a schedule of adjustment as of December 31, 2019 to the initial amounts for Dimitri accounting records. Show separately the effect, if any, of each of the A transaction on December 31, 2019 amounts. If the transaction will have no effect on the initial amount shown, enter. Next. Answer, Dimitri Company schedule of adjustment Desember 31, 2019. Di sini ada inventory, account payable, sama net sales. Initial amounts-nya itu di inventory $1.520.000, accounts payable-nya $1.200.000, dan net sales-nya $8.150.000. Adjustment-nya itu untuk adjustment yang pertama di inventory itu non, di account payable non, di net sales-nya itu mengurangi $40.000. Lalu yang adjustment yang kedua di inventory-nya $76.000, di account payable-nya $76.000, dan di net sales-nya non. Untuk adjustment yang ketiga di inventory-nya $30.000, account payable-nya non, net sales-nya non. Adjustment yang keempat, inventory-nya $32.000, di accounts payable-nya non, di net sales-nya itu mengurangi $47.000. Di adjustment 5, inventory-nya $26.000, accounts payable-nya non, dan net sales-nya non. Di adjustment yang ke-6, inventory-nya $27.000, accounts payable-nya non, net sales-nya non. Adjustment yang ke-7, inventory-nya non, accounts payable-nya $56.000, net sales-nya non. Lalu adjustment yang ke-8, inventory-nya $4.000, accounts payable $8.000, net sales-nya non. Total adjustment-nya itu untuk inventory $195.000, accounts payable $140.000, dan net sales-nya itu $87.000, min $87.000. Lalu adjusted amounts-nya itu untuk inventory $1.715.000 didapat dari $1.520.000 ditambah $195.000. Accounts payable-nya $1.340.000 didapat dari $1.200.000 ditambah $140.000. Lalu net sales $8.063.000
didapat dari 8.150.000 dikurang 87.000. Next. Problem 8.2 continue-nya. Tadi kan ada adjustment yang sudah diterangkan oleh Safa. Nah, untuk nomor 1, adjustment-nya itu ada alat senilai $31.000 di dokumen pemuatan sudah termasuk dalam hitungan fisik. Penjualan tidak boleh dicatat sampai barang diambil oleh pengangkut biasa. Oleh karena itu, tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada inventaris, tetapi penjualan harus dikurangi dengan harga penagihan. Makanya tadi itu dikuranginnya hanya di net sales dan inventaris sama account payables-nya itu non. Untuk yang adjustment kedua, ada barang senilai $76.000 dalam perjalanan dari vendor ke Dimitri dikirim FOB titik pengiriman pada 29 Desember 2019. Hak milik diberikan kepada pembeli segera setelah barang dikirim ke perusahaan angkutan umum saat dijual FOB titik pengiriman. Oleh karena itu, barang-barang ini dapat dimasukkan dengan benar dalam inventaris Dimitri dan hutang dagang pada 31 Desember 2019, baik persediaan dan hutang harus ditingkatkan $76.000. Selanjutnya, adjustment yang ketiga, ada inventaris dalam proses yang dikirim ke prosesor luar adalah milik Dimitri dan harus dimasukkan dalam inventaris akhir, karena persediaan ini tidak ada di pabrik pada saat penghitungan fisik. Kolom persediaan harus ditambah 30.000. Untuk adjustment yang ketiga yang ditambah cuma inventory-nya aja. Nah, untuk adjustment keempat, peralatan seharga $32.000 dicatat sebagai penjualan sebesar minus $47.000 pada tahun 2010. Namun, barang-barang ini dikembalikan oleh pelanggan pada tanggal 31 Desember, sehingga penjualan bersih tahun 2019 harus dikurangi dengan pengembalian sebesar $47.000. Juga $32.000 harus ditambahkan ke kolom persediaan karena barang-barang ini tidak termasuk dalam perhitungan fisik. Pada adjustment kelima, alat Dimitri sebesar $26.000 dikirim ke pelanggan FOB, tujuan tetap menjadi milik Dimitri saat dalam perjalanan karena hak milik tidak meneruskan barang tersebut sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, $26.000 harus ditambahkan ke kolom persediaan. Tidak diperlukan penyesuaian di kolom penjualan karena penjualan telah dicatat dengan benar pada tahun 2011 saat pelanggan menerima barang. Next. Yang keenam, barang diterima dari penjual pada jam 5 sore pada 31 Desember 2019 harus dimasukkan dalam persediaan akhir, tetapi tidak dimasukkan ke dalam hitungan fisik. Oleh karena itu, $27.000 harus ditambahkan ke kolom persediaan. Tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk hutang dagang, karena faktur masuk dalam hutang dagang pada tanggal 31 Desember 2019. Yang ketujuh, barang senilai $56.000 yang diterima pada tanggal 26 Desember 2019 telah dimasukkan dengan benar dalam perhitungan fisik persediaan. $56.000 harus ditambahkan ke hutang dagang karena faktur tidak termasuk dalam saldo hutang di tanggal 31 Desember 2019. Yang terakhir, karena setengah dari biaya pengiriman, $8.000 berkaitan dengan barang dagangan yang dimasukkan dengan benar dalam persediaan pada tanggal 31 Desember 2019, $4.000 harus ditambahkan ke kolom persediaan. Debit, $4.000, yang tersisa harus tercermin dalam harga pokok penjualan, cost of goods sold. $8.000 penuh harus ditambahkan ke hutang karena kewajiban tidak dicatat. Thank you. This is the end of presentation. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.